Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ansor Larangan Barat, channel yang berisi tentang fikih, tajwid, dan amaliyah. Pada kesempatan malam ini saya kedatangan sahabat Khairul Umam. Beliau adalah lulusan Pondok Pesantren Al Falah Jatirokeh. Selamat malam sahabat Umam. Selamat malam juga. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tajwid. Tajwid ya, pada malam hari ini kita akan membahas tajwid. Untuk materi sendiri, untuk materi bab apa? Babnya tentang sejarah tajwid dulu. Sejarah tajwid dulu. Oke, berarti pada malam hari ini sejarah tajwid. Untuk masalah tajwid akan saya serahkan kepada Mas Khairul Umam untuk menjelaskan masalah tajwid. Pada malam hari ini saya akan membahas tajwid, di mana tajwid tersebut menggunakan kitab Hidayatus Sibyan. Kalau kalian pengen beli kitabnya, ada di toko kitab, apalagi di kalangan pesantren. Paling harganya sekitar 10.000. Sebelum membahas kitab Hidayatus Sibyan, saya akan menerangkan apa itu tajwid. Apa itu tajwid artinya? Tajwid itu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar supaya kita itu fasih cara membacanya. Apabila tidak ada ilmu tajwid, nanti ketika membaca Al-Quran akan salah kaprah, di mana bacaan yang jelas itu apa, bacaan samar itu apa, mendengung itu apa, dan yang lain sebagainya. Nah, kitab Hidayatus Sibyan ini yang mengarang ulama dari Yaman yang bernama Sa'id bin Nubhan. Sa'id bin Nubhan itu seorang ulama atau pengarang kitab Hidayatus Sibyan. Sebelum memasuki hukum nun mati tanwin, kita membahas masalah huruf hijaiyah. Mungkin kita sering mendengar huruf hijaiyah itu apa, dan mungkin itu sangat gampang sekali. Tapi alangkah baiknya kita mengulang lagi untuk mutola'ah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu berjumlah ada 28. Yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal. Dari alif sampai ya berjumlah 28. Dari alif sampai itu namanya huruf, ya, namanya huruf. Kemudian ada lagi yang namanya harokat, ya, harokat. Semisal ini dihapus dulu. Ini ada yang namanya harokat. Harokat ini disebut harokat fathah. Terus ada lagi yang namanya harokat kasroh. Ada lagi yang bernama harokat dhammah. Nah, seperti kita ketahui, kalau fathah itu biasanya berbunyi a. Kalau kasroh berbunyi apa? I. Kalau dhammah berbunyi u. Nah, ini disebut huruf alif. Apabila dikasih harokat fathah seperti ini, namanya bukan alif tapi dibaca a, ya. Kemudian sama halnya dengan kasroh. Apabila alif dikasih harokat kasroh, terus seperti ini,
dibaca I, bukan alif lagi. Tapi kalau harokatnya tidak ada, namanya alif bukan A. Karena apa? Karena tidak ada harokatnya. Begitupun harokat domah dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi harokat yang double, fathahnya double. Kalau di dalam bahasa Arab kan fathatain, tain itu artinya dua fathah ya, fathatain namanya fathatain. Terus dua kasroh namanya kasrotain. Terus domah yang ada dua atau dua domah istilahnya namanya domahatain. Bisa ditulis seperti angka 9, 2. Bisa juga yang sering ada di dalam Al-Quran seperti angka 9 dan angka 6. Ini namanya domahatain. Nah, kalau harokat fathah, kasroh dan domah itu biasa dibaca a ibu, kalau ini dibaca an, in, un. Nah, sama juga alif, huruf alif dikasih harokat fathatain dibaca an, bukan namanya alif lagi. Sama seperti ini bukan dibaca ja, jiju, bukan, karena tidak ada harokatnya. Ini apabila tidak ada harokatnya namanya huruf dan ini disebut huruf jim, bukan ja, bukan ji, bukan ju, apalagi jan, jin, jun, bukan, apalagi jin dan jun ya, itu jin dan jun itu sinetron. Nah ini jim, apabila diharokat kasroten dibaca jim, apabila diharokat domah jun ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada harokatnya namanya huruf, kalau ada harokatnya dibacanya apa, jadi seperti itu. Kemudian di dalam huruf hijaiyah yang ada 28 ini nanti akan dibagi-bagi di dalam hukum tajwid yang namanya nun mati dan tanwin. Nanti ada berapa nun mati dan tanwin, kemudian hurufnya ditempatkan di mana saja. Nah, terus begini, sebelum masuk bab nun mati dan tanwin, ada istilah nun mati atau tanwin. Nah, ada harokat yang seperti angka 0, seperti ini, seperti angka 0. Itu namanya harokat sukun. Nah, kemudian ini huruf nun, apabila dikasih sukun namanya nun mati atau nun sukun. Nah, kemudian untuk mengetahui tanwin itu ada 3 harokat digabung menjadi 1, fathatain, kasrotain, domaten, disebut tanwin. Nih, tanwin, fathatain, kasrotain, domaten, tanwin. Nah, terus ada salah satu huruf yang menjadi pembeda cara pengucapannya atau pelafalannya. Contoh, huruf ta, sin, shin. Nah, kalau ini dibaca ta, sa, sya, sa. Nah, sa yang titiknya 3 itu lidahnya agak apa ya istilahnya, agak sedikit ta, seperti itu. Ta, sa. Sedangkan ini sedang sa, sya. Istilahnya orang kampung atau orang Jawa seperti busa ayam ya, hush hush, baca sya, sa, sa, sya. Jadi harus ada pembeda, jangan sama semua, sa, sa, sa. Contoh di dalam Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas, itu terakhirnya pakai sin bukan shin. Qul a'udzu birabbin nas. Terus seperti surat Al-Falaq, min syarril waswasil. Nah, di situ kan ada shin dan sin. Min syarril waswasil khannas, jadi pembeda.
jangan shin semua, jangan sin semua, sa semua salah. Nah, terus sa contohnya mithqala dzarratin, mithqala dzarratin, bukan mish, salah. Ini bacanya mithqala dzarratin, ini seperti itu. Kemudian ada lagi kaf sama kof. Nah, ini namanya huruf kaf, ini namanya huruf kof. Nah, ini dibaca ki, seperti apa ya? Jadi kaki, ki biasa. Tapi kalau kof di harakat kasroh kayak ada yang nyeklok, istilahnya nyeklok di sini. Istilahnya ki. Ki sama ki berbeda. Seperti kaf domah ku, kof domah ku. Nah, contohnya seperti maliki yaumiddin, itu pakainya kaf, bukan maliki. Ya salah, karena kaf dan kof itu berbeda cara bacanya, cara pelafalannya berbeda. Lagi qul huwallahu ahad, qul ya, bukan kul. Terus min syarri ma khalaq, itu istilahnya bacaan mulkolah, nanti sampai situ masih jauh. Ini bukan dulu makhorijul huruf dulu supaya benar cara membaca Al-Qur'annya. Nah, jadi apa? Min syarri ma khalaq, jadi seperti itu. Kemudian ha sama ha. Nah, kadang ini nih yang biasa orang agak susah membedakan. Contoh qul huwallahu ahad, ha sama ha itu berbeda. Ha itu di sini ha ya, ha. Kalau ha kayak dadanya bergetar, seperti dadanya bergetar. Ha digerti apa ya istilahnya, di kayak di mulut ya, ha. Tapi kalau ha seperti dadanya bergetar, ha bukan di mulut lagi, keluar ha ya. Terus lagi apa ya, alif sama ain ya, alif sama ain itu berbeda. Alif di harokat fathah dibaca a, ain di harokat fathah dibaca a. Kalau dulu saya waktu saya masih ngaji Iqra, itu cara ngajarinya, kalau alif jari 4 ini mulut kita mangap itu masuk semua. Karena saya ini sudah dewasa jadi nggak muat ya, ini a, jadi mangapnya lebar full a. Tapi kalau ain itu mulutnya mangapnya itu setengah a seperti itu. Contoh pada surat Al-Fatihah, suratal ladzina an'amta, bukan amta. Yang membaca surat Al-Fatihah biasanya ada kesalahan di situ ya. Amta salah, yang betul amta alaihim, seperti itu. Nah, kemudian huruf shad ya, sin. Nah, shad apabila di harokat dhamma dibaca su, bukan su, bukan syu, bukan su. Bedanya dikit, tapi apa ya istilahnya, muncis su ya, susu bendera. Su ini su, ini syu. Jadi sod ini muncul, su ini biasa, su ini besar, syu seperti itu. Udah ya, saya kira
Untuk pembedaan makhorijul huruf hanya itu saja sih. Yang lain kayaknya sudah. Yes. Untuk sementara cukup sampai di sini kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Walaupun sedikit, nanti ada kelanjutannya lagi di lain waktu. Demikian tadi untuk pembahasan tentang makhrajul huruf dan huruf hijaiyah. Untuk teman-teman semoga ilmunya bermanfaat dan mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komen agar nanti channel kami bisa berkembang dan bisa buat pembelajaran untuk referensi belajar tentang ilmu tajwid. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.